Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang hari ini, saya akan memaparkan program pelatihan kerja di bidang otomotif. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Muhammad Fauzan, Sarjana Teknik. Saat ini sebagai instruktur ahli pertama kejuruan otomotif di BLK Bandar Lampung. Tujuan dari presentasi ini yang pertama adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan proses penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi perbaikan mesin kendaraan ringan yang akan digunakan di UPTD BLK Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Jadi prosesnya seperti apa yang kami lakukan dalam proses penyusunan ini. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa program pelatihan yang disusun ini sudah menggunakan peraturan yang terbaru dengan ketentuan VATM, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Lalu manfaatnya adalah melalui pemaparan program ini diharapkan saya selaku peserta uji kompetensi maupun penguji dapat memahami keterkaitan antara standar kompetensi kerja nasional, modul ajar, kemudian rencana pembelajaran yang disusun untuk satu program pelatihan. Hal ini demikian karena memang latar belakang presentasi ini dilakukan karena saya sebagai peserta uji kompetensi jabatan fungsional instruktur yang akan memaparkan program pelatihan perbaikan mesin kendaraan ringan sebagaimana tugas saya di bidang otomotif. Jadi program ini sudah disusun sedemikian rupa, ada informasi umum, kurikulum, silabus, daftar peralatan, daftar bahan, sampai dengan penyusun. Ini sudah menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru, yaitu keputusan Dirjen Bina Lavotas nomor 771 yang terbaru dan ini yang paling terkini. Maka demikian ini prosesnya. Yang pertama judulnya adalah perbaikan mesin kendaraan ringan. Kenapa pilihan ini diambil sebagai judul? Dikarenakan di kendaraan ringan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan banyak teknisi yang sudah menguasai di bidang sasis maupun di bidang kelistrikan. Namun, satu kompetensi khususnya yaitu tentang perbaikan mesin kendaraan ringan, ini masih banyak yang belum bisa. Oleh karena itu, program ini disusun harapannya nanti akan makin banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang perbaikan mesin kendaraan ringan. Kode program ini ada G45 Oto 03 7231 K1.26 L0480101. Ini sudah kita buat sedemikian rupa kode ini sesuai dengan peraturan atau pedoman penyusunan program pelatihan yang ada di Kebirjen 771 tadi. Kemudian isinya mengacu kepada untuk G45 ini diambil dari KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian untuk Oto 03 ini menggunakan nomenklatur kejuruan yang diambil dari Kebdirjen Bina Lavotas juga yang terbaru tahun 2024. Kemudian 7231 diambil dari KBJI atau klasifikasi baku Jabatan Indonesia sesuai dengan kejuruan otomotif di bidang kendaraan ringan. K1 artinya klaster 1, 26 ini tahun 2026. L artinya pelaksanaannya dilakukan secara luring atau luar jejaring atau istilah kerennya adalah offline ya. Kemudian 0048 ini rencananya dilakukan dalam 48 JP versi yang pertama dan editan pertama. Jenis program ini adalah cluster, artinya mencakup beberapa unit kompetensi non-okupasi, bukan merupakan satu syarat jabatan pekerjaan tertentu, tapi dia akan melengkapi pekerjaan jabatan. Metode pelatihan dilakukan secara luring. Tujuannya adalah bahwa setelah melaksanakan atau mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten melakukan
perbaikan mesin kendaraan ringan, tentunya dengan menerapkan prinsip K3 sesuai dengan panduan yang ada pada manual kendaraan ringan. Kemudian profil kompetensinya, peserta mampu memeriksa dan merakit kepala silinder dan komponen kepala silinder. Mengingat posisi kepala silinder ini berada di atas mesin, ya. Sehingga kalau kita mau melakukan perbaikan blok silinder atau intinya mesin, kita pasti harus membongkar bagian atasnya. Kemudian mampu meriksa, kemudian merakit kembali bagian blok silinder dan memperbaiki blok silinder. Jenis standar kompetensinya kita mengacu kepada Kemenaker 97 tahun 2008, ya, berkaitan dengan pedagang besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Dan ini spesifik lagi di bidang sub-bidang kendaraan roda 4. Untuk peserta yang akan mengikuti pelatihan ini, beberapa persyaratannya, yang pertama pendidikan minimal SLTA, supaya bisa sesuai dengan menjadi program vokasi nasional, bahwa SLTA sederajat itu ditargetkan menjadi peserta pelatihan di Kemenaker. Kemudian pelatihan sebelumnya tidak dipersyaratkan, pengalaman kerja juga tidak dipersyaratkan, hanya usia saja minimal 17 tahun atau sudah memiliki kartu tanda penduduk. Persyaratan khusus tidak dipersyaratkan. Untuk instruktur yang akan mengajar program ini, pendidikan minimalnya D3. Kemudian di bidang metodologi minimal dia memiliki sertifikasi level 3. Kemudian untuk kompetensi teknis, memiliki sertifikasi kompetensi teknisi otomotif. Artinya di level yang lebih tinggi dari yang diajarkan ini, yaitu teknisi otomotif. Kemudian pengalaman kerja tidak dipersyaratkan dan persyaratan khusus tidak ada. Kemudian berkaitan dengan kurikulum ini terdiri dari 4 unit kompetensi. Yang pertama adalah poin penting sekali di dunia otomotif adalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Terdiri dari total 5 JP, 2 JP teori dan 3 untuk latihan prakteknya. Pada prinsipnya selama pelatihan K3 dilaksanakan, tapi untuk penyampaian materinya cukup dengan 5 JP ini. Kemudian yang kedua unit kompetensinya adalah memeriksa blok silinder dan komponen blok silinder, ya. Yang ketiga, merakit blok silinder dan komponen blok silinder. Yang keempat, memperbaiki blok silinder. Dengan total perkiraan waktu, teori dan praktek sudah kita rancang sedemikian, lebih banyak prioritasnya di praktek, dengan totalnya adalah 48 JP. Kelompok penunjang tidak ada, on the job training juga tidak ada. Kita akan bedah satu unit kompetensi untuk membahas tentang silabusnya, yaitu unit kompetensi yang kedua, memeriksa blok silinder dan komponen blok silinder. Pada unit kompetensi ini terdiri dari 2 elemen kompetensi. Kita akan bahas elemen kompetensi yang pertama, yaitu menyiapkan pemeriksaan blok silinder dan komponen blok silinder. Kriteria unjuk kerja yang ada dan kita ambil dari SKKNI. Nomor 1 adalah nama, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja, dan lokasi blok silinder dan komponen blok silinder diidentifikasi sesuai prosedur. Kita bisa melihat di sini bahwa kata kerjanya adalah diidentifikasi. Maka dalam proses penyusunan silabus, kata diidentifikasi ini kita terjemahkan, kita rubah menjadi kalimat aktif. Untuk indikator unjuk kerja bidang pengetahuan, kita awali dengan kata dapat menjelaskan cara mengidentifikasi nama, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja, dan lokasi blok silinder dan komponen blok silinder. Lalu untuk unjuk kerja di bagian kemampuannya atau di skillnya, dia harus diawali dengan kata mampu. Mampu mengidentifikasi nama, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja, dan lokasi blok silinder dan komponen blok silinder. Artinya peserta memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi hal-hal berikut ini. Kemudian yang menjadi unjuk kerja di bidang sikapnya, dia harus cermat dan taat standar operasional prosedur. Di bagian pengetahuan, maka hasilnya adalah
Mereka mengetahui cara mengidentifikasi nama, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja, dan lokasi blok silinder dan komponen blok silinder. Di keterampilan, mampu mengidentifikasi nama, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja, dan lokasi blok silinder dan komponen blok silinder secara cermat dan taat SOP, karena memang itu harus dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan keterampilan. Totalnya ada 1 JP untuk 1 kriteria unjuk kerja ini. Dan demikian untuk kriteria unjuk kerja yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, karena memang ada 5. Dan kemudian di elemen kompetensi yang kedua juga dilakukan proses penyusunan sedemikian di poin yang tadi disampaikan, sehingga materi yang nanti akan disampaikan sesuai dengan target SKKNI yang diberlakukan. Kemudian di bagian berikutnya saya ingin sampaikan bahwa di bagian program pelatihan ada juga daftar peralatan yang dibutuhkan. Yang saya tampilkan ini adalah kebutuhan untuk 16 orang peserta, artinya ini yang tampil ini adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk keseluruhan program. Di antaranya ada hand tool dengan spesifikasinya Tekiro profesional, satuannya set, jumlahnya 4 ya. Karena biasanya kita lakukan per kelompok pada saat praktek, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi cukup 4 set ya, kita buat sedemikian. Demikian juga untuk peralatan-peralatan yang lainnya bisa dibaca sesuai dengan daftar nama, spesifikasi, satuan, dan jumlahnya. Selanjutnya ada daftar bahan yang dibutuhkan dalam sebuah program pelatihan. Di program pelatihan perbaikan mesin kendaraan ringan ini, yang pertama adalah majun sebagai alat pel atau alat kebersihan, kemudian ada apar, alat pemadam api ringan, ya. Kemudian ada minyak pelumas, grease, gasket, bensin sebagai alat pembersih. Kemudian masih ada seal, kemudian ada WD-40 ya, biasa kita gunakan di bengkel. Kemudian ada silikon gasket ya. Kemudian amplas halus, brake cleaner, ada coolant radiator, sarung tangan kerja. Ini bagian dari bahan juga yang harus kita siapkan untuk menunjang pelaksanaan K3. Kemudian ada masker kerja, karena nanti pada saat melakukan perbaikan, dikala memang harus membersihkan, ada kerak-kerak mesin, kita harus dalam keadaan baik, sehingga perlu masker untuk keselamatan. Ini program saya susun, saya Muhammad Fauzan sebagai penyusun aslinya. Kemudian kesimpulannya dari program pelatihan ini bahwa program pelatihan berbasis kompetensi perbaikan mesin kendaraan ringan telah disusun sebanyak 48 JP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkini. Rekomendasinya perlu dilakukan peninjauan dan pembaruan program pelatihan secara berkala agar tetap selaras sesuai dengan kebutuhan dunia otomotif dan dunia industri. Lalu rekomendasi yang kedua, agar dilakukan penguatan kerjasama dengan dunia industri, selain untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebutuhan kompetensi yang terbaru dan terkini, itu juga bisa untuk memperluas kesempatan magang dan kesempatan kerja bagi para lulusan pelatihan program ini. Demikian program pelatihan ini saya sampaikan. Atas segala kesempatannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.